الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dalalata 'ala al huda wal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama tentang seputar adab terhadap Al-Quran. Semoga kita hidup selalu bersama Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan didampingi oleh Al-Quran, sehingga arahan hidup kita benar-benar selalu dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mati pun dalam keadaan mencintai Al-Quran dan digolongkan kepada orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ta'dibil muta'allimi bil adabis saniyah. Jelaskan tentang pendidikan atau mendidik pelajar Al-Quran dengan adab atau tata krama yang mulia. Wa yanbaghi an yu'addibal muta'allima an yu'addiba al-muta'allima 'ala tadrij bil adabis saniyah. Seorang guru mestinya mendidik muridnya dengan sedikit demi sedikit dengan fase-fase, dengan berangsur-angsur. Bitadrij, seperti Al-Quran juga turunnya begitu, tadarruj. Di Al-Quran itu turun dari Allah ke langit itu, ke malaikat Jibril itu langsung di Lauhul Mahfuz. Tapi ketika diturunkan ke bumi itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Di 13 tahun di 13 tahun di Makkah ya, apa 10 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jadi yang lama di Makkah, karena di Makkah ada fase 3 tahun yang secara diam-diam. Nanti setelah itu terang-terangan, kemudian Nabi dan sahabatnya di embargo, dihardik, intimidasi, disomasi, pokoknya luar biasa penyiksaan secara fisik maupun mental, semuanya dilakukan oleh musuh-musuh Islam waktu itu, dan sampai 13 tahun. Kemudian begitu hijrah, makanya ayatnya biasanya kalau yang Makkah, artinya ayat Makkah itu bukan berarti turunnya di Makkah, bisa jadi turun di luar Makkah, namun sebelum hijrah, jadi disebut ayat Makkiyah. Makanya biasanya bentuknya ya ayuhan nas. Kalau ayat Madinah biasanya ya ayyuhalladzina amanu, karena banyak orang yang menjadi khitab dari Allah, menjadi khitab itu yang diajak bicara atau menjadi objek pembicaraan itu, mereka belum masuk Islam, jadi disebutnya ya ayyuhan nas, wahai para manusia gitu. Tapi ketika sudah di Madinah,
ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah itu tadarruj, sehingga kalau kita mengikuti kepada metode Quran ya dengan tadarruj. Bahkan Quran ketika mengharamkan khamar, mengharamkan minuman yang memabukkan pun berangsur-angsur, tidak langsung kamu nggak boleh minum gitu. Nah, makanya karena memang tradisi di waktu itu minum itu sudah menjadi tradisi gitu. Nah, termasuk sahabat-sahabat mulia juga sebelumnya minum, bahkan setelah masuk Islam sebagian ada yang masih minum terus gitu. Nah itu tadarruj. Nah mestinya seorang guru juga begitu, berangsur-angsur. Wasyam al-mardiyah, dan juga menciptakan karakter yang diridhoi Allah atau karakter yang mulia. Ini pun juga dicontohkan oleh para sahabat. Jadi sahabat itu, nanti sahabat pun dicontoh oleh para ulama juga demikian. Jadi sahabat itu sampai kalau teori psikologi zaman sekarang itu kayak nggak masuk akal. Jadi sahabat itu bersama Rasulullah, yang orang pelit bisa menjadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, orang yang miskin tiba-tiba jadi kaya raya. Kalau itu banyak sekarang terjadi ya, karena ini sudah globalisasi, apa-apa begitu percepatan mobilitas, segala gerakan manusia sekarang difasilitasi lah gitu. Tapi dulu tuh ada perubahan drastis yang kayak nggak masuk akal gitu. Itu saking hebatnya Rasulullah, dan sahabat pun demikian. Kalau kisah-kisah sahabat ini dibacakan, ya ini makanya perlu sebenarnya satu saat kita ngaji tentang sejarah sahabat, itu perlu kita jadi contoh. Ketika sahabat ini dibacakan juga bisa dahsyat, dan banyak sekali orang-orang yang masuk Islam gara-gara mendengar cerita sahabat. Yaitu dulu yang saya waktu di Yaman itu ada pembicara dari kalau nggak salah orang Inggris ya. Orang Inggris, dia termasuk dosen di Inggris? Cambridge ya? Cambridge ya, dosen di Cambridge. Waktu itu di Yaman kan kalau ziarah Nabi Hud itu kan ada tradisi nanti penceramah itu ganti-ganti. Selama 1 minggu itu setiap hari penceramah itu sampai ratusan itu selama seminggu. Nanti dari berbagai dunia, ada dari Australia, dari mana-mana, ulama-ulama dari berbagai daerah itu ceramah seharian itu dari pagi sampai sore. Paling satu ulama itu ceramah cuman 15 menit, 10 menit. Ada yang sampai setengah jam, ada yang kalau yang ulama-ulama besar yang dari Yaman biasa sampai 1 jam, seperti waktu beliau masih hidup, seperti Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Bakar Al-Adni, kemudian Syekh Ali Al-Masyhur, kemudian Habib Ali Al-Jufri, dan guru mulia Habib Umar bin Hafidh. Nah itu sampai lama. Nah itu nanti ceramah, mereka cerita. Nah saya ingat tuh waktu itu ceramahnya pakai bahasa Inggris. Itu yang orang dari Inggris itu cerita ada guru TK masuk Islam gara-gara sahabat. Nah, jadi pas dia nanya satu persatu ke muridnya, kamu cita-citanya jadi apa? Presiden, kamu jadi apa? Tentara, kamu jadi apa? Nah pas ada salah satu itu, kamu cita jadi apa? Saya pengen jadi sahabat. Loh, apa itu sahabat? Itu penasaran gurunya. Kok aneh kamu kok pengen jadi sahabat? Akhirnya karena dia penasaran terus pulang pengen nganter. Ya udah kamu pulang, saya anter ayo. Itu pas dia anter ke rumahnya, nanya ke ibunya, kok anak kamu kok aneh, cita-cita kok jadi sahabat, emang sahabat itu apa gitu. Nah, terus diceritakan sahabat itu sahabat Rasul. Saya setiap mau tidur anak saya kasih cerita sahabat Rasul. Nah sekarang kalau itu kamu penasaran ya ini, bawa bukunya suruh baca cerita sahabat. Nah gara-gara cerita sahabat itu dia masuk Islam. Nah, makanya kedahsyatan dakwah Rasulullah itu memang sangat abadi itu. Jadi dari sahabatnya saja seperti itu, nanti dari ulamanya, apalagi dari nabinya. Namun demikian meskipun
kejadian meninggalnya Rasulullah itu begitu dahsyat sampai Sayyidina Umar itu kan ambil pedangnya. Siapa yang bilang Muhammad meninggal, aku penggal kepalanya. Saking nggak terimanya itu. Itu Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa, kalian tahu. Itu cuma pergi 40 hari nanti pulang lagi sambil marah-marah itu. Tapi kelembutan Sayyidina Umar karena itu ciri khas orang yang imannya kuat tuh kalau dengar Quran tuh langsung lentruk, langsung lemes. Sayyidina Umar langsung tampil Sayyidina Abu Bakar. Langsung baca ayat mana wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u kutilang qalabtum ala aqabikum. Itu Sayyidina Umar langsung lemes kelentruk. Oh iya. Seolah-olah saya baru dengar ayat ini katanya gitu. Oh iya juga ya, kan Rasul sama Allah nanti juga dimatikan juga gitu. Kok saya kayak nggak pernah baca ayat ini? Karena memang efek dengar Nabi wafat itu langsung nggak terima, nggak bakal mati pokoknya. Nah, meskipun dahsyat demikian, ternyata Islam tidak luntur, tidak hilang. Karena apa? Karena Islam dikawal oleh Al-Quranul Karim. Bahkan setelah meninggalnya Rasul semakin maju, dakwahnya semakin luas dan penaklukannya, karena memang akhir-akhir hayat Rasulullah itu sangat gencar di dalam dakwah. Dan bahkan yang terakhir diutus oleh Rasul itu siapa namanya? Yang umur 20 tahun itu bukan Amr bin As, siapa itulah. Yang terakhir diutus oleh Rasul untuk dakwah itu umurnya 20 tahun, memimpin 30.000 pasukan ya. Kemudian yang dipimpin itu di situ ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sahabat gede-gede, dipimpin sama anak 20 tahun. Nah itu Rasul menunjukkan apa? Bahwa generasi muda ini nanti yang akan membawa kemajuan Islam gitu. Itu terakhir utusan itu. Nah, itu untuk contoh gitu. Dan juga dan berhasil gitu. Berhasil dengan gilang gemilang itu cemerlang. Nah, ini ketika agama Islam dikawal oleh Al-Qur'anul Karim. Makanya sangat penting bagi kita untuk selalu mempelajari Al-Qur'an. Ini kitab ini baru seputar adab. Nanti ada lagi kitab Ulumul Quran. Kalau Ulumul Quran itu udah banyak sekali di situ disiplin ilmu. Nah itu Ulumul Quran itu kitab yang menjelaskan tentang ilmu Al-Quran. Gitu. Jadi garis besar. Nah nanti ada masing-masing kitab yang mempelajari ilmu tafsir, ilmu badi', i'rabul Quran, i'jazul Quran. Itu ilmu-ilmu Al-Quran itu. Terus ada fiqhul Quran, terus ada asbabun nuzul. Pokoknya luas sekali. Itu kalau semakin dipelajari kita akan semakin di samping merasakan kedahsyatan Al-Quran juga kita akan semakin tahu betapa agama Islam ini dikawal oleh Al-Quran. Namun demikian, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mudah sehingga siapapun bisa membaca. Bahkan dikatakan dalam Quran, bahkan orang kafir Quraisy pun mereka sangat paham akan Al-Quran karena bahasanya sederhana. Seperti ketika membicarakan Sayyidatina Maryam ya, yakulanit ta'am itu gimana? Bahwa mereka itu juga makan seperti kalian gitu. Jadi hal-hal yang simpel-simpel itu digambarkan oleh Al-Quran. Ya, karena makan itu sesuatu yang sangat penting gitu. Orang nggak makan kan nggak bisa apa-apa. Dan juga menunjukkan betapa lemahnya manusia. Sehebat apapun dia ternyata masih menggantungkan kepada makan. Kalau nggak makan ya sudah selesai gitu. Artinya di situ Allah menunjukkan bahwa Al-Quran ini mengawal ini adalah satu yang memang kita alami sehari-hari gitu. Wariyadati nafsi bitaqail khafiyah, dan juga melatih murid-muridnya untuk berakhlak yang lembut-lembut, hal-hal yang sangat sepele diajarkan kepada murid-muridnya. Wa yu'awwadahu asyana fi jami' umuril batinah wal jaliyah, dan juga
selalu menjaga atau membiasakan kepada murid-muridnya untuk selalu mengawal batin anak muridnya. Wa yuharridahu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat 'ala al-ikhlas. Dan juga memotivasi para murid-muridnya secara berulang-ulang dengan ucapan dan perbuatan untuk selalu ikhlas, wasidqi dan sidqi, wa husnin niat, dan untuk selalu mengajarkan niat. Jadi niat itu memang diulang-ulang. Bahkan para guru kami itu biasanya kalau kalian misalnya takut niatnya ada hadzun nafsi, maka untuk lebih amannya kamu niatnya itu saya niat seperti guru saya gitu, atau saya niat seperti niatnya Imam Haddad, saya niat seperti niatnya Imam Syafi'i, saya niat seperti niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya niat seperti niatnya para sahabat gitu. Mengajarkan seperti itu supaya aman, karena kadang-kadang niat kita tercampur oleh ego atau keinginan hawa nafsu kita. Wa muraqabatillahi ta'ala fi syami'il lahadzat, dan mengajarkan pada murid-muridnya untuk selalu bersama Allah, artinya memperbanyak zikir, bangun malam, kemudian jamaah dan seterusnya. Wa ya'rifu anna bidzalika tanfatihu alaihi abwabul ma'arif, karena dengan selalu menggantungkan diri kepada Allah itu nanti akan dibuka hatinya untuk memasukkan ilmu-ilmu Allah. Wa yansharihu sadruhu wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikam wal lataif, sehingga semuanya akan terbuka dan hikmah-hikmah, kebijakan-kebijakan, kelembutan-kelembutan semuanya akan masuk ke dalam hati sanubari. Wa yubaraku lahu fi ilmihi wa halihi wa yafiqu min af'alihi wa aqwalihi, sehingga akan diberikan barokah oleh Allah di dalam ilmunya, di dalam perbuatannya, dan juga akan diberikan taufik di dalam amal dan ucapannya. Ini seputar adab mendidik santri ya, yang jarang dilakukan di pendidikan formal. Makanya kadang-kadang memang mengapa di pendidikan pesantren itu bisa melahirkan orang-orang yang mentalnya utuh gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi orang di pendidikan formal utuh, tapi banyak yang tidak utuh. Kadang mereka mungkin intelektual jadi ranking, kemudian kapabilitasnya di dalam materi ini, tapi di dalam sosial tidak kuat. Bisa jadi dia sosial kuat, ini kuat, tapi mentalnya lemah. Nah, itu kadang-kadang di pesantren memang cenderung bisa legowo, bisa luwes, itu karena memang pesantren pertama kiai mendidiknya 24 jam. Dia mencontoh melihat guru itu 24 jam. Kalau dia lagi sholat gimana, kalau lagi ngaji gimana, kalau jalan gimana, kalau makan gimana, semuanya terlihat. Terus kedua, di pesantren itu memang semuanya ada. Di situ ada anak yang malas, ada anak yang pelit, ada anak yang dermawan, ada anak yang bahasanya beda-beda. Artinya biasanya terbentuk mental yang secara itu utuh gitu. Jadi ketika terjun ke masyarakat itu cenderung lebih mudah. Fi hukmi ta'lim wallahu a'lam. Nah, ini yang tadi kemarin ya, akhirul ya. Itu hadisnya itu kan banyak di Bulughul Maram, di mana-mana ada. I'anah, kemudian di Yaqutun Nafis, syarahnya Yaqutun Nafis. Nah, coba semua seputar hadis tentang makmum masbuk yang terdapat di kitab-kitab tersebut itu tidak membicarakan apakah nanti tahiyat tasyahud awalnya itu rakaat yang kedua setelah salam itu enggak ada. Bahkan kalau kita mengikuti kepada hukum awal rukun dari salah satu rukun sholat yang terakhir itu tartib. Dan tartib itu udah mufakat, udah ijma ulama itu. Semua itu menyaratkan tartib.
Lah di antara tartib adalah tasyahud awal itu terletak di rakaat kedua. Tidak ada tasyahud awal terletak di rakaat ketiga. Nah itu gitu. Nah justru hadis yang paling banyak menggambarkan masbuk itu seputar bagaimana seorang masbuk itu mendapati jamaah. Nah jadi masbuk itu sekurang-kurangnya mendapati jamaah adalah pahala jamaah ya. Sekurang-kurangnya mendapati pahala jamaah dari imam itu selama imam belum salam. Belum salam, assalamualaikum. Selama imam masih tahiyat terakhir, ya sudah itu mendapati pahala jamaah. Itu minimal. Terus yang kedua, bagaimana seorang makmum masbuk itu dianggap mendapati rakaat atau tidak. Nah, itu mayoritas pembahasannya di situ. Nah, minimal seorang makmum mendapati rakaat dari imam adalah ketika dia mengikuti bersama-sama dengan imam ruku. Ini meskipun tidak baca Fatihah, meskipun tidak ini, itu ruku. Nah nanti yang jadi masalah ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu baca takbir atau tidak setelah itu. Takbir intiqal itu Allahu Akbar ya. Terus mau ruku kan Allahu Akbar lagi. Nah, itu Allahu Akbar itu sebaiknya tidak usah yang intikal. Dikhawatirkan ketinggalan ruku. Karena bagaimanapun juga takbir intikal dari, jadi pertama harus takbir ya, harus wajib itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mau sidakep ya boleh, Allahu Akbar begini ya boleh. Nah, kalau dikhawatirkan ketinggalan ruku, maka langsung saja Allahu Akbar, langsung ngikutin ruku gitu. Tapi kalau memang kelihatannya rukunya baru kemudian memungkinkan untuk mendapati, bolehlah sunnah Allahu Akbar lagi gitu. Tanpa baca Fatihah. Langsung saja. Nah, itu minimal itu, apalagi kalau masih mengikuti Fatihah walaupun tidak sempurna. Misalnya baru alhamdulillahirabbil alamin, oh imam udah Allahu Akbar, ya udah ikuti aja Allahu Akbar. Itu sudah mendapati rakaat itu. Jadi kalau dan harus tumakninah. Meskipun mendapati imam ruku, kemudian kita ikut ruku, tapi belum tumakninah, tidak dapat. Mendapati tumakninah itu ulama tidak ada yang menggambarkan berapa detik kan, zaman dulu belum ada jam mungkin ya. Tapi mungkin kalau saya pahami itu ya lebih mudahnya tumakninah itu ya 2 detik lah. Jadi kira-kira tek tek, nah itu udah segitu udah tumakninah itu. Tumakninahnya itu sebelum ruku, melaksanakan ruku atau sesudah ruku? Pas ruku. Jadi pas tek, nah ini harus tumakninah. Tek tek Allahu Akbar ya. Jadi kalau nggak mendapati tumakninah imam, nggak dapat rakaat. Jadi nanti tambah rakaat lagi gitu. Ya, kuncinya tumakninah itu. Dan tumakninah ini adalah rukun sholat. Ya, orang kadang nggak memperhatikan. Ya memang kalau sholat sunnah itu ada yang mengatakan tidak wajib tumakninah. Makanya Jawa Timur itu alhamdulillah min, Allahu Akbar. Sholat tarawih. Kok bisa sholat tarawih itu 7 menit, 20 rakaat. Jadi 2 rakaatnya itu 15 detik. Ini sholat apaan itu? Dulu memang Ibnu Abbas itu kalau sholat cepat, tapi nggak secepat itu, tetap pakai tumakninah. Bukan yang enggak, tetap tumakninah. Ya artinya cepat sahabat lah. Sahabat itu kan Masya Allah, ibadahnya itu udah kayak apa, bukan bandingan kita sama sekali. Tapi itu dianggap cepat. Tapi bukan yang seperti itu lah, itu orang riwayatnya baca dari mana saya nggak tahu itu. Apa maksudnya ada kata-kata cepat? Oh mungkin cepat ya begitu gitu. Pakai sulit. Gimana? Iya hanya Al-Fatihah, nggak baca surat, nggak baca Subhanallah, nggak baca apa. Karena itu sunnah. Pokoknya yang sunnah ditinggalkan semua. Sunnah ditinggalkan semua. Nanti dia bacanya Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Wallah itu apa itu. Nah itu kalau makmumnya ada yang sudah tua, bengkean itu sakit pinggang gimana itu.
Syekh Abdurrahman bin As-Saqqaf ya kalau nggak salah. Itu dulu pernah di Mesir. Kebetulan beliau itu ulama besar. Beliau mau ngimami di satu masjid. Nah kebetulan di situ masjidnya banyak ulama orang Mesir itu kan waktu itu kan masya Allah, jangan sampai sekarang ya, Mesir itu ulamanya luar biasa. Karena memang di situ referensinya dan dari zaman ke zaman itu memunculkan ulama-ulama yang sangat besar-besar, karangannya luar biasa. Semuanya kan di situ, hampir semuanya di situ. Imam Ghazali, Syekh Jalil Ansori, yang penulis Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, wah ulama luar biasa semua itu. Ilmunya itu. Dan di sini ada muridnya, Syekh Quro. Syekh Quro kok bisa orang yang intelektual itu dianggap pesugihan itu dari mana? Saya kadang apa di sananya nggak nangis tuh Syekh Quro itu. Nah, itu apa namanya? Beliau itu mau ngimami di satu masjid. Kemudian karena di situ banyak ulama, akhirnya ulama pada ini, coba apa namanya, nanti hitung ya, ini buat ya istilahnya kita asik-asikan aja memperluas ilmu gitulah, ulama-ulama besar itu kan. Cara di sininya, Mas kan masih muda, Mas coba jenengan ngimami, coba pakai sunnah 300 sunnah di dalam jamaah, bisa nggak? Istilahnya tantangan gitu. Bismillah, insya Allah ayo gitu. Itu dalam riwayat itu 300 sunnah, dalam riwayat lain itu 500 sunnah. Jadi jamaah itu sunnahnya banyak sekali, nggak terhitung. Nanti ada sunnah rapinya, sunnah siwak, sunnah pakai wangi-wangi, sunnah fatihahnya demikian, sunnah, dan dihitung setelah selesai sholat dihitung benar. 300 sunnah dilakukan. Itu saking ilmunya itu sudah. Jadi makanya ilmu itu kalau kita praktekkan itu akan tambah lagi terus gitu. Dan kuncinya yaitu para ulama itu kenapa ilmu mereka banyak, karena setiap dapat praktek terus begitu. Nah ini ya gitu, para ulama itu kalau jamaah itu seperti itu. Jadi makanya itu mau masbuk terus tasyahud itunya itu saya walau alam riwayatnya, mungkin dia dapat riwayat gharib dari mana gitu atau Google tapi salah paham apa gimana, saya nggak tahu. Tapi insya Allah seperti itu, insya Allah sejauh yang saya pahami seperti itu. Nanti hadisnya bisa dicek di kitab-kitab tadi, banyak sekali hadisnya, banyak sekali. Nah, semoga kita makin dipahamkan oleh Allah dan digolongkan kepada orang-orang soleh, orang ahli ilmu, sehingga kita bisa tertolong di akhirat nanti dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.